Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang validitas konstruk. Yang pertama, pengertian validitas konstruk menurut para ahli. Validitas konstruk menunjuk pada sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang akan diukur. Menurut Jali dan Puji, validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes yang mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono, uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan validitas konstruk adalah validitas yang mengukur suatu konstruk teori dari suatu variabel. Selanjutnya, tujuan validitas konstruk. Tujuan pengujian validitas konstruk adalah yang pertama, mendapatkan bukti tentang sejauh mana hasil pengukuran memberikan konstruk variabel yang diukur. Yang kedua, mengetahui sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Untuk menentukan validitas konstruk, suatu instrumen harus dilakukan proses penelaahan teoritas dari suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi, dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan butir-butir item instrumen. Perumusan konstruk harus dilakukan berdasarkan sintesis dari teori-teori mengenai konsep variabel yang hendak diukur melalui proses analisis dan komparasi. Berikut ini saya akan memberikan contoh analisis untuk menentukan validitas konstruk secara manual. Di samping ini sudah bisa dilihat ada nilai X dan nilai Y. Ini adalah contoh kasus untuk menentukan validitas konstruk dari butir soal nomor 1 atau pernyataan nomor 1. X di sini adalah nilai atau skor dari butir 1 dan Y adalah skor keseluruhannya. Kita bisa menggunakan nilai-nilai pada X dan Y ini untuk mendapatkan koefisien korelasinya. Apabila nilai skor dari X dan dikorelasikan dengan Y mendapatkan nilai koefisien yang lebih besar daripada 0,05, maka butir tersebut valid dan bisa digunakan. Namun apabila hasil korelasinya kurang dari 0,05, maka butir tersebut harus Anda hilangkan atau hapuskan dari instrumen yang telah Anda kembangkan. Dari contoh yang sudah saya berikan di sini, nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara skor X dan Y-nya adalah 0,55. Artinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga butir soal nomor 1 valid untuk Anda gunakan dalam instrumen penelitian Anda. Anda juga bisa menggunakan cara manual ini untuk mendapatkan kevalidan dari butir soal yang lain. Selain menggunakan cara manual ini, bisa juga menggunakan SPSS. Selain dengan cara manual, di sini kita juga bisa membuktikan butir-butir validitas konstruk melalui program SPSS. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan cara SPSS tersebut. Baik, kita akan menggunakan contoh data yang telah saya buat di Microsoft Excel di sini. Ada 36 responden dengan 11 item atau 11 butir pertanyaan ataupun soal. Di sini untuk mempercepat langsung saja kita copy semuanya sampai ke jumlah ya. Kolom jumlah di sini adalah total keseluruhan dari tiap-tiap respondennya. Lalu kita Ctrl C dan buka aplikasi SPSS.
Nah, kita punya 11 butir pertanyaan. Kita tulis butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, dan butir 11. Lalu untuk total keseluruhannya akan saya tulis sebagai Y. Oke. Kalau sudah, kita buka data view, lalu kita paste. Masih loading. Nah, sudah keluar tadi datanya yang sudah kita pindah ke SPSS. Lalu untuk membuktikannya, kita buka di analyze, correlate, kemudian bivariate, dan ini tadi butir-butir yang telah kita tulis, butir-butir soal. Kalau sudah, kita Ctrl A, kemudian salin, dan pindah di variables. Pastikan sudah tercentang personnya, kemudian flag signifikannya, lalu kita OK, maka akan muncullah tampilan dari SPSS hasil correlation-nya. Dari sini kita bisa melihat jika di atas 0,5 nilai dari butir-butir pertanyaan tersebut totalnya, maka bisa dikatakan valid. Akan tetapi jika di bawah 0,5, maka butir soal tersebut tidak valid. Kita bisa melihat dari butir pertama 0,481 masih di bawah 0,5, berarti tidak valid. Kemudian butir nomor 2 juga 0,318 masih di bawah 0,5, tidak valid. Maka kita lihat di sini ada nomor 6, butir nomor 6 0,550, di atas 0,5 maka valid. Jadi dari 11 butir pertanyaan ada nomor 6, 7, 8, dan juga 10 saja yang terbukti valid, sedangkan yang lainnya masih di bawah 0,5, sehingga butir soal tersebut tidak valid. Ini 318, 216. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan cara lainnya selain cara manual untuk membuktikan validitas konstruk. Terima kasih.